Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan Cynthia untuk kita lihat ya bagaimana keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Gemini, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Queen of Pentacles di situ. Berikut ada O. Kemudian ada energi dari berikut. Kemudian dan ada di sini ya. Nah, ini kemudian ada di sini. Berikut hadir energinya di sini. Dan kemudian ada di sini ya. Nah, jadi kalau melihat gini, kamu nampaknya Gemini sedang terjebak di dalam kepalamu sendiri gitu ya. Kamu kayaknya asik memikirkan tentang si bebeknya kamu gitu loh. Ya, karena gini, bukannya nggak ada alasan kenapa kamu terus-menerus memikirkan dia ya. Tetapi karena kamu di sini tuh kayak merasa bahwa si dia ini tuh kayaknya ini lambat banget gitu loh pergerakannya dia ke dirimu itu ya. Jadi kamu itu kan ingin seseorang ini tuh segera semakin dekat sama kamu, semakin perhatian sama kamu ya. Gimana lah bentuk dari sebuah gambaran bagaimana itu tuh seorang pasangan gitu ya. Kamu ingin si dianya itu tuh cepat spontan gitu ya, cepat aksi gayanya dia, gerak lakunya dia ke dirimu. Misal gini, sebenarnya kamu ingin mendengarkan dia ngomong bahwa dia sayang sama kamu, bahwa dia cinta sama kamu, gitu ya. Tapi kamu kayak mikir-mikir terus, kenapa ya kami sudah berpasangan selama sekian waktu, sekian bulan atau sekian tahun, kok aku nggak pernah sih denger dianya bilang cinta sama aku, bilang sayang sama aku, misal. Itu contohnya ya. Atau yang kayak kamu mungkin mau hubungan yang lebih serius. Misal kamu udah kepikiran ini, kok dia nggak pernah sih mau membincangkan tentang pernikahan dengan aku gitu ya. Kami kan udah sampai sejauh ini hubungannya, tapi kenapa nih dia belum juga datang untuk melamar aku dari orang tuaku ke orang tuaku gitu ya di situ. Atau mungkin hal yang simpel aja, katanya mau ketemu sama aku. Sejak dari 2 bulan yang kemarin, obrolan kami, dia pernah bilang dia mau mengunjungi aku ke kotaku jika kalian sedang LDRan. Masa sih sudah 2 bulan tapi kedatangannya dia ini tuh belum juga terjadi. Itu ya, masa hanya sebatas obrolan doang. Tindakan nyatanya kenapa nih? Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu itu tuh kayak menganggap apakah dia sedang mempermainkan aku kah? Itu ya, maksudnya orang ini tuh apa sih ke aku? Itu ya. Kenapa dia seperti kayak slow aja mainnya ke aku? Itu loh. Kok dia nggak semakin ngepepetin aku gitu, semakin ngedeketin aku? Rasa-rasanya dia itu tuh apakah tidak sungguh-sungguh gitu ya? Apakah dia ini tuh sudah berubah pikiran atau apapun itu? Pokoknya ada aja yang menjadi pertanyaan ya di dalam kepalanya kamu perihal tentang seseorang ini. Itu loh. Kok dia kadang-kadang bisa ya ngecuekin aku ya? Dalam 1 hari bisa-bisanya dia hanya cukup ngechatting aku. Itu pun chattingan kami hanya sangat amat terbatas, tidak obrolan yang mendalam. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak kamu tidak sepakat dengan stylenya si pasangannya kamu ini tuh menjalani hubungan kalian gitu ya. Kamu nggak mau dia ragu-ragu dalam relationship ini. Kamu nggak mau dia hanya
mau coba-coba berhadiah saja. Kamu ingin dia menyungguh-nyungguhi hubungan ini. Itu kan? Karena kamu butuh kepastian. Kamu bukan tipe orang yang kayak jalanin aja dulu deh. Nggak bisa. Gitu loh. Apalagi kalau kalian bukan hubungannya baru seumur jagung. Ya. Sudah hampir setahun. Bahkan bisa sudah bertahun-tahun. Gitu kan. Jadi nggak bisa lagi. Mau coba-coba berhadiah. Gitu ya. Mau coba-coba ngejalani hubungan pacaran. Hubungan rumah tangga. Nggak bisa. Yang maunya kamu adalah dia adalah partnermu membangun hidup. Gitu loh. Tapi kok pergerakan orang ini tuh lambat di matanya kamu. Kadang bahkan kamu bilang bahwa ada sombong-sombongnya orang ini ke dirimu. Gitu ya. Karena mungkin ketika kamu chatting, dia mau lama ngebalas chatting kamu. Gitu ya. Kalau kamu nelfon, mau dia mungkin nge-reject panggilan teleponnya kamu. Kok bisa-bisanya sih orang ini gini gitu. Ya kan di sana. Jadi memang untuk di saat sekarang kamu bisa agak cenderung lumayan emosi, tapi emosinya ini tuh masih di level rata-rata lah ya. Nggak yang emosi sampai naik pitam, marah-marah, ngamuk-ngamuk, enggak. Hanya tercolek aja gitu ya, ibaratnya gitu. Hanya ngerasa tercolek aja kamu karena si pasangannya kamu ini tuh ya. Nah, dan itu tuh bikin kamu jadinya bisa mikir, ya kalau dia nggak mau serius ngomong dong, biar aku nih nggak berharap dan aku bisa nentukan hidupnya aku, bukannya aku mau terkunci dengan dia, enggak gitu kan. Kamu bisa ngomong ke dirimu sendiri kan, bukannya aku mau memaksakan dia, enggak gitu loh, tapi aku harus tahu motif, maksud dan tujuannya dia ini tuh ke aku seperti gimana. Aku mah kalau mau menggantikan dia, ada banyak laki-laki di luar sana yang ngedeketin aku, misalkan. Alah, nggak usah pun punya pasangan, aku bisa juga kok, gitu. Ya kan, di sana. Tapi dia harus jelas ke aku, gitu. Jangan digantung-gantung nggak jelas seperti ini. Gitu kamunya kan. Atau mungkin kamu kayak ngerasa biasa nih, diperlakukan dalam hubungan itu tuh seperti princess. Gitu ya, seperti raja, seperti ratu. Tapi dia sudah sekian waktu berdekatan ini, kalian perlakuan seperti itu, kenapa belum kamu dapet? Dan berusaha kamu pancing-pancing dia, tapi si dianya kok nggak ngeh-ngeh juga gitu loh. Jadi kamu itu tuh bisa juga yang ngomong jadinya gini, toh nggak juga bener kok hubungan dengan dia, nggak juga seru kok, biasa-biasa aja kok hubungan sama dia. Gitu kan. Jadi akhirnya kamu memberikan penilaian yang bukan luar biasa lagi perihal tentang seseorang ini atau hubungan kalian ini gitu ya kan. Biasa-biasa aja kok hubungan ini, aku loh bisa dapat yang lebih hebat lagi cerita asmaranya gitu kan. Nah, namun kamu bisa lepas gitu ya, kamu bisa melepaskan dia sesungguhnya. Tapi memang mari lihat ada egonya kamu. Ada egonya kamu, setidaknya gini egonya itu ya. Oke, kamu bisa membuka peluang kepada kisah asmaramu dengan orang lain. Gitu kan. Tapi sebelumnya, sebelum kamu melakukan itu, setidaknya kamu ingin merasakan dulu gitu ya. Merasakan dulu bagaimana effort terbaiknya dia kepada kamu. Itu ada egonya kamu juga yang sekaligus membelenggu kamu di sini tanpa kamu sadari nih, tentu saja kalau mari lihat ya. Gitu. Karena kamu belum ketemu nih sama titik klimaks di relationship sama si dianya. Gitu ya. Belum ada kesan yang wow yang kamu dapat dari si dianya. Jadi kalau boleh nih, gitu kamunya kan, kalau boleh nih, sebelum kamu ninggalin dia, kamu sempat dulu merasakan treatment terbaik dari si dianya untuk kamu. Gitu kan. Nah, kalau dilihat sendiri dari si pasangannya kamu,
mari nampak-nampak seseorang ini memang dia punya kecepatan sendiri ya. Kalau untuk berrelationship yang serius sama kamunya. Itulah. Beberapa ya, kalau kalian lagi pacaran, memang dia belum mau gitu ya. Entah membincangkan tentang pernikahan kah, belum mau dia. Karena mari lihat di sini tuh dia tahu diri bahwa dia belum sanggup. Dia belum sanggup untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, dia belum sanggup. Gitu loh. Angan-angan bermasa depan dalam ikatan rumah tangga dengan seseorang, betul dia punya planning itu. Tapi tidak dalam jangka waktu dekat. Gitu ya. Nah, kalau kalian yang mungkin lagi penasaran apakah dia beneran cinta sama kamu, apakah dia beneran sayang sama kamu, ada sih rasa cinta sayang itu ada. Ada. Namun hanya sebatas kayak pacaran biasa. Jadi kalau dihitung nih poinnya dari poin 1 hingga 10, seberapa besar sih cintanya dia ke kamu? Ada di angka 4 gitu ya. Tapi sebenarnya mari mau ngomongin 3 sih. Cuman biar seneng aja hatinya kamu, kan Gemini kan nggak apa-apa lah ya. Mari katakan aja lah 4. Kasih poin tambahan 1 gitu ya. Hanya sebatas di situ. Jadi kalau mau untuk sungguh-sungguh dan serius, belum bisa dianya gitu. Kurang powernya, kurang di sana ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur berumah tangga dan kamu melihat bahwa pasanganmu ini, suamimu ini atau istrimu ini, nampaknya sikap kadang-kadang ada ya, dia tunjukkan sikap yang dingin gitu ya ke kamu. Ya memang begitulah orangnya, mari lihat. Ya, memang begitu. Dan ya kalau sudah terlanjur berumah tangga seperti ada dia menyesalnya ya. Ada di sini. Menyesalnya bukan karena apa-apa, tapi karena dia akhirnya sadar gitu loh, bahwa ternyata hubungan rumah tangga ini tuh belum cocok untuk dia. Gitu ya. Belum satu tanggung jawab yang bisa untuk dia tanggung, untuk dia terima di sana ya. Ternyata rumit gitu loh menurut dia. Rumit tentang rumah tangga ini. Itu ya. Dan dia butuh untuk memahami lebih lanjut lagi. Gimana sesungguhnya untuk membangun rumah tangga yang baik. Itu loh. Jadi dia kayak penyesalan dia terlalu cepat ternyata menikah. Gitu ya. Di saat dia belum punya banyak amunisi nih. Dia belum punya knowledge yang mumpuni, dia belum punya kemampuan dalam hal mungkin saja jadi juga itu finansial, gitu ya, kedewasaan dalam berumah tangga sebagai suami, sebagai istri, belum dia miliki. Itu. Namun kalau mau mundur dari relationship kalian ini, sudah kadung, kan? Sudah kadung menikah. Dan ini adalah tipe orang yang kayaknya dia tidak segampang itu ya melihat sebuah pernikahan. Nggak cocok, tinggalin. Nggak sanggup, lepasin. Nggak bisa dia juga kayak gitu. Nah, jadi ya menurut dia mau nggak mau, ya dia terus harus jalan sama kamu. Namun ya demikian, ini orang yang bukan bisa diseret-seret ya. Kalau dibawelin, dia langsung ngeh, langsung paham. Nggak bisa dia. Agak-agak lamban ini orangnya. Dia bukannya bodoh, bukan, dia bisa aja jago di soal pekerjaannya dia, jago di soal bisnisnya. Tapi tidak di dunia asmara. Gitu ya. Jadi kayaknya love language-nya kalian nampaknya berbeda. Kalau dia love language-nya dia memang main pelan, main slow, banyak diamnya. Ya kan? Banyak off-off-nya, banyak kayak ini orang ngesot gitu. Sementara kalau love language-nya kamu atau style-nya kamu dalam sebuah relationship,
Bisa jadi kamu ingin yang kayak gini lah, punya pengalaman begitulah, pergi main lah, apalah, gini gitu ya. Mau kamu itu tuh yang seru gitu. Nah, di sana. Maumu yang meriah, semarak gitu, yang bersemangat gitu. Sementara dia kayak siput gitu ya. Hidup sih hidup, tapi ya ngesot gitu kan, lambat. Ndak yang meriah gitu, enggak. Ngeflat gitu kan. Nah, di sana. Jadi beda style hidupnya kalian, style membangun relationship-nya kalian, menjalani relationship itu tuh cukup berbeda. Itu yang Maria nampak. Dan ini tuh menjadi problem besar bagi kamu. Itu yang bikin kamu jadinya sering jengkel ya ngelihat pasanganmu ini. Itu loh. Kalau dia ada ini memang rasa takut-takutnya dia ya. Mampu nggak dia? Bisa nggak dia? Dia ini tuh sering mempertanyakan dirinya. Kalau kamu sering mempertanyakan dia, lah dia pun sering mempertanyakan dirinya. Apa dia mampu nih? Apa dia kuat ini? Apa dia bisa ini? Jadi pasangan yang ideal bagi kamu. Itu ya. Apalagi seseorang ini kan, kalau ini ya, andai kalian masih pacaran. Dia ini tuh ngerti lah. Kalau orang pacaran ujung-ujungnya itu adalah pernikahan. Namun boleh ini tuh cara pandang dia terlalu jauh ke depan. Gitu ya. Jadi dia bilang, oh ini pasti akan menikah nih. Seolah-olah pernikahan itu tuh mesti terjadi 1-2 minggu ke depan. Dan ini bikin dia gamang. Ini bikin dia takut. Tapi mau ninggalin kamu, mau kabur aja dari kamu, dia kesian. Nanti kamunya itu tuh patah hati gara-gara dia. Nanti kamu tersakiti gara-gara dia. Tapi kalau dia mau melanjutkan, seperti kayak kerem sendiri tuh kakinya dia. Salah-salahnya gitu ya. Atau kalau dia lagi bawa mobil gitu ya, seperti itu tuh kakinya tanpa sadar menekan ya, ngegenjot pedal rem. Ada gentar-gentarnya dia di relationship kalian. Karena dia tahu pasti kamu akan minta serius. Pasti kamu itu tuh bisa segera ngomongin tentang hal masa depan dan dia belum siap untuk membangun hidup yang demikian. Itu ya. Mari lihat gini, kalau kalian masih pacaran, makanya dia nggak ngomong dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Takut juga dia, kalau dia ngomong cinta dan sayang, dia tidak merasakan bahwa cinta dan sayangnya dia sampai sebegitu besarnya ke kamu. Ngeri-ngerinya nanti kamu bisa salah paham. Sangkanya kamu cinta dan sayangnya dia itu tuh sudah dari ujung kaki hingga ujung kepala. Nggak taunya rasa cintanya dia ke kamu masih sampai setinggi betis ya. Nanti jatuh-jatuhnya bikin kamu jadi kayak ngerasa di PHP-in sama dia. Itu ya. Jadi untuk mengenali kamu, mari rasa itu yang masih menjadi ya kebutuhan dari si pasangannya kamu ini. Namun ya bisa-bisa mengenali kamu itu tuh juga lambat dianya kan. Jadi di mata seseorang ini tuh kamu masih kayak orang asing. Gitu loh. Masih kayak kehidupan yang perlu dia raba-raba lagi. Ah, masa iya, Ci? Kami ini loh udah pacaran 4 tahun loh, Ci. Misalnya itu bantahan kamu ya. Walaupun 4 tahun. Walaupun kamu udah 4 tahun dengan dia. Tapi menurut seseorang ini, dia tidak cukup mengenal kamu. Dia tidak cukup untuk merasa paham bagaimana caranya jalani relationship ini. Itu. Ya. Beradaptasi katakan ya. Beradaptasi dia sebagaimana seperti sosok kekasih yang kamu butuhkan. Atau menjelma dia sebagaimana sosok pasangan yang kamu harapkan. Nah ini yang dia rasa dia belum bisa. Nah seperti itu ya. Dan itu yang bikin kamu mari lihat ngerasa cukup jengkel ke si pasangan kamu. Itu ya game ini. Baik, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu kepada game ini mana bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia.
Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja. Oke, mari awali dari inisial B. Ada buku, T tulis, V vanila, J jerapah, K kodok, C capung, S sapi, E elang, I ikan. Nah, masuk kita ke zodiak. Hadir di sini energi dari Scorpio, ada Cancer, ada energi dari Virgo, dan energi dari Libra hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.